Halo guys, kembali lagi bersama kami di Spoiler Tokyo Revengers. Hari ini kita akan membahas soal chapter terbarunya, yaitu chapter 209, yang mana di chapter ini menampilkan Takemichi ingin mengajak teman-temannya untuk menolong Maiki. Tapi melihat kenyataannya, teman-temannya telah memiliki jalan hidup masing-masing yang cenderung bersifat positif, yang membuat Takemichi mengurungkan niatnya untuk mengajak semuanya, termasuk Shifuyu. Jadi Takemichi akan bertekad untuk berjuang sendiri untuk membangun Black Dragon dan menyelamatkan Maiki dari kejahatan yang akan menghancurkan hidupnya. Jadi di chapter ini sebenarnya lebih menunjukkan siapa saja sih orang-orang yang dulunya bergabung pada Toman sekarang sudah memiliki atau merancang kehidupannya, seperti Pancin, Pain, Mitsuya dan lain-lain seperti itu. Jadi come on, mari kita bahas. Nah, ketika pulang sekolah, si Shifuyu dan Takemichi itu pulang barengan, dan si Takemichi mengatakan kepada Shifuyu, bagaimana cara kita membebaskan Maiki. Jadi kata Shifuyu, hai, jangan berbicara sembarangan di tempat seperti ini, maksudnya jangan membahas hal itu lagi gitu kan. Kemudian si Shifuyu mengatakan lagi, jika itu diperlukan, bagaimana jika kita melakukan reuni Toman gitu. Tapi mereka masih berbincang-bincang aja. Selanjutnya datanglah si Hakai yang tiba-tiba mengajak mereka ke suatu tempat, yang Hakai kan merasa kayak, kan kalian tak ada kegiatan apapun, yang lebih baik mengikuti Hakai gitu kan, untuk bertemu dengan teman-temannya. Ternyata yang kita bukan Hakai adalah anggota lama Toman seperti Pancin, Pain, dan Mitsuya. Dan betapa terkejutnya Takemichi ketika melihat mereka bertiga berada di dalam satu ruangan, dan gaya busana mereka juga sih cukup nyentrik, atau bisa dibilang kayak sudah tamat sekolah, yang kayak dewasa banget, yang membuat Takemichi itu kayak, hah, Pancin, Pain, Mitsuya gitu, tapi memakai kata abang ya, atau bahasa Jepangnya kun, Pain kun, Pancin kun gitu. Nah, di situ si Mitsuya mengatakan, hah, apa ini, kayak berita lama gitu kan, ngapain harus terkejut seperti itu, seolah-olah kita tidak bertemu setelah beberapa tahun, dan seolah-olah berita keluarnya Pancin dari penjara itu adalah berita baru, padahal kan itu udah lama banget gitu. Tapi kan mereka tidak tahu bahwa si Takemichi adalah orang yang time lead. Tapi ya udahlah kan. Next, lanjut ceritanya. Jadi di sini Pain dan Pancin sepertinya menjadi agen dari bisnis properti. Jadi kan di masa depan Pain dan Pancin itu menjadi pebisnis sukses gitu kan, dari perusahaan atau dari bisnis keluarganya Pancin. Tapi di sini tidak dijelaskan, tapi mereka tetap bekerja di bidang komersil, komersil properti gitu kan. Bukan properti sih, lebih tepat kayak real estate gitu. Nah, jadi si Mitsuya itu sedang mencari kamar untuk dia bekerja, membuat ruangan untuk pekerjaannya, untuk mesin jahit, menjahit gitu ya. Kita tahu lah kan Mitsuya kan gemar menjahit, dan pasti dia akan menjadi seorang desainer atau memiliki butik sendiri seperti itu. Nah, beda lagi dengan si Hakai yang tadi kan mencari kamar nih, yang tadinya hanya melihat-lihat doang, dan ternyata dia tuh juga ingin mencari kamar karena dia tuh kayak lelah banget, bukan lelah sih, kayak pengen cari kamar baru gitu, karena tinggal serumah dengan si Yuzuha, dia sering mendapat omelan gitu. Jadi akhirnya dia meminta Pain untuk mencarikan kamar untuknya. Tapi betapa terkejutnya si Hakai ketika melihat kamar-kamar yang ditawarkan oleh Pain itu mahal-mahal sekali. Jadi lucu banget sih, dia mau menyewa kamar, dah tahu kamar-kamar ini bisa dibilang dari bukan kamar kosan biasa lah ya kan. Jadi ya terkejut dong, harganya mahal. Jadi ya terjadilah perbincangan mereka sejak saat itu. Kemudian si Takemichi melihat itu yang sangat terharu banget gitu kan. Akhirnya mereka semua memiliki tujuan hidup masing-masing. Kemudian Shifuyu mengatakan, ini akan menjadi langkah yang baik untuk kita, karena kan mereka akan menjadi kekuatan untuk kita dalam melakukan misi ini. Tapi si Takemichi mengatakan, jangan lakukan itu sekarang, ini bukan waktu yang tepat gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya Shifuyu pun hanya melihat Takemichi, dan ya mereka hanya melihat bergabunglah dalam suasana keriuhan dalam masalah kamar kosan atau apa segala macam lah di dalam ruangan itu kan. Nah, akhirnya mereka pun berangkat pulang, dan si Hakai, ya mereka bertiga, Shifuyu, Takemichi, dan Hakai itu berada di dalam kayak kereta atau MRT
Nah, di sini si Hakai lagi berpikir bahwa apakah aku bisa bergerak maju seperti mereka, seperti itu. Tapi Takemichi menyemangatkan si Hakai dengan mengatakan, kau pasti akan sukses seperti mereka. Dengan seperti itu, si Hakai pun juga makin semangat dan mereka pun akhirnya berpisah di perjalanan. Turun dari kereta kan selanjutnya. Nah, setelah itu kan tinggal si Takemichi dan si Fuyu. Pada saat itu si Fuyu mengatakan, apakah ada seseorang yang... Tapi sebelum itu, dia melanjutkan percakapannya dengan Takemichi. Dia melihat handphonenya yang berisi alarm gitu kan. Jadi sudah waktunya jam kerja dan akhirnya si Takemichi mengantarkan si Fuyu ke tempat kerjanya, yaitu di pet shop. Nah, kan di masa depan si Fuyu itu memiliki bisnis pet shop gitu kan. Jadi dari sinilah awal karir si Fuyu akan dimulai. Nah, ketika pulang, si Takemichi pun baru menyadari bahwa masa depan yang ingin dilindungi Maiki semuanya telah berjalan. Ibaratnya kan dulu Maiki berjanji setelah Toman bubar dia akan menyelamatkan semuanya gitu kan, kayak menyelamatkan masa depan teman-temannya tanpa harus melibatkan mereka dalam apa yang dilakukan Maiki ke depannya. Nah, disinilah Takemichi mengatakan bahwa Takemichi bertekad tidak akan melibatkan satupun dari mereka karena mereka semua mempunyai mimpi untuk kedepannya. Nah, jadi Takemichi benar-benar akan menyelamatkan Maiki sendirian gitu, bukan sendirian sih, lebih tepatnya lebih bertekad untuk dirinya sendiri gitu kan, untuk menyelamatkan Maiki. Karena Maiki sudah bekerja keras untuk melindungi mimpi-mimpi teman-temannya, bagaimana mungkin dia harus hancur sendiri seperti itu gitu kan. Tapi di saat si Takemichi mikir-mikir kayak gituan, nah dia menerima telepon dari Draken dan Draken pun mengatakan, Takemichi, apakah mempunyai waktu untuk mampir sebentar? Nah, disinilah akhir dari chapter 209.